Pernikahan adalah sebuah akad yang sah yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita halal secara syar'i dan menjadi perjanjian yang kokoh yang memiliki tujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri. Menikah dianggap mubah jika dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tanpa keinginan dan kemampuan yang memadai, apalagi pernikahan kedua yang dapat menelantarkan istri atau suami dan anak-anak sendiri. Ya, inilah gambaran dari sebuah film yang akan kita bahas kali ini. Film yang dibuat pada tahun 2025 ini menceritakan tentang seorang istri yang dengan sengaja menikah kembali untuk yang kedua kali. Namun, pernikahan kedua ini dilakukan bukan dengan seorang manusia, melainkan dengan seorang setan dari neraka. Dan inilah pengantin iblis. Kisah akan berfokus pada seorang ibu rumah tangga bernama Ranti yang saat ini sedang menuju ke pasar bersama Siti dan Gita yang merupakan adik iparnya yang bertujuan untuk berjualan daging ayam segar yang merupakan kegiatan rutin mereka di setiap pagi. Siti yang memiliki karakter pikarung singen sering membuat Ranti dan Gita merasa pusing karena harus memaklumi semua perbuatannya. Seperti situasi sekarang ini yang membuat Ranti cukup kesal karena pesanan Pak Haji malah diberikan oleh Siti kepada pelanggan yang lain. Balinya 20. Kasih ya. Kasih. Saya mau ambil pesanan yang kemarin. Oh udah, nggak kamu kasih ke orang lain kan? Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan anak satu-satunya Ranti yang bernama Nina. Di mana Nina ini tidak seperti anak-anak pada umumnya karena sejak lahir Nina memiliki sedikit kelainan fisik yang membuatnya harus menggunakan alat bantu agar bisa berjalan dengan normal. Terlihat juga ada Bowo yang merupakan suami dari Ranti yang saat ini sedang bersiap-siap akan pergi bekerja untuk berlayar kembali. Nina pun terlihat sedih karena si ayah harus kembali ke tengah lautan untuk mencari nafkah demi anak istri dan semua keluarganya lagi. Ya abis, Nah kan selalu ditinggal sama bapak terus. Kan ada ibu. Ya, Pak Lek, Bule. Tapi kan nggak ada bapak. Terlihat juga ada Bayu, suami dari Siti yang merupakan adik kandung Bowo yang paling pemalas. Karena selain tak memiliki pekerjaan, dia pun sangat sering menghabiskan waktunya untuk bermain judi sabung ayam. Bowo yang sudah sangat kesal sekali sering menasihatinya untuk berubah. Namun Bayu yang memang mempunyai sifat heras babatok tidak pernah mendengar nasihat dari kakaknya, malah sering mengajak kakaknya untuk berdebat. Perdebatan Bayu dan Bowo membuat ibu mereka yang akan kita panggil saja si ibu merasa terganggu dan langsung seketika melerai perdebatan mereka berdua. Si ibu yang sifatnya sama pikarung singa seperti Siti sering menyindir Ranti seperti sekarang ini ketika melihat meja makan masih kosong. Si ibu langsung menyindir Ranti yang baru saja datang dari pasar, dianggap tidak becus untuk mengurus semua keluarganya sendiri sampai tak ingat harus menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Mati semua. Kok mati semua sih, Eyang? Mati semua karena ibunya lupa menyiapkan sarapan. Ranti yang sudah mengira hal ini akan terjadi, ternyata sudah sengaja membeli beberapa lauk dari pasar untuk sarapan mereka semua. Namun, si ibu yang merupakan nini-nini pikarung singen dan olo-olo pun terus mengeluh dan meminta Ranti untuk memasak dirinya. Jadi memasak dirinya? Terus mengeluh dan meminta Ranti untuk memasaknya sendiri saja. Ini bukan soal siapa yang masak. Pastinya sebagai istri dan ibu. Tapi kan ini makanannya udah ada. Kamu tuh nggak ngerti, Git. Kamu belum kawin. Jangan sampai kamu seperti itu. Itu bukan ajaran ibu. Merasa tak dihargai dan seakan dijadikan babu oleh keluarga suaminya, Ranti mencoba menceritakan semuanya kepada Bowo yang saat ini akan pergi berlayar. Ranti mengatakan jika semua yang dilakukannya terus saja salah di mata si ibu dan yang lainnya, meskipun semua yang dilakukan Ranti sudah maksimal, tetapi tetap saja di mata si ibu itu semua tidak berarti apa-apa baginya meskipun Ranti melakukannya sendirian. Dan yang paling membuatnya kesal, Bayu yang tak memiliki pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya hanya mengelus-ngelus ayam saja, tak pernah dimarahi oleh si ibu seperti yang selama ini Ranti rasakan. Tapi giliran Bayu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah tuh dimarahin sedikit pun. Ya tapi kalau aku lagi disalahin sama keluarga kamu, ya kamu bela aku lah mas. Sakit loh mas. Bilang ibu yang nggak bertanggung jawab. Sepulangnya dari mengantar Bowo pergi berlayar dan berjualan di pasar, Ranti seketika dibuat kaget melihat si ibu yang ditemani Siti sedang menangis dikarenakan Nina, anak sematawayang Ranti yang kabarnya telah mengalami kecelakaan sewaktu pulang sekolah,
tadi siang. Begini yang kamu bilang jadi ibu yang baik. Sebagai seorang ibu, Ranti langsung bergegas pergi ke rumah sakit tempat di mana Nina saat ini sedang ditangani. Dan betapa terpukulnya Ranti ketika mendengar kabar dari si dokter bahwa Nina sedang mengalami fase kritis dan harus segera mungkin dilakukan operasi agar nyawanya Nina bisa tertolong. Ranti yang mendengar hal tersebut sudah pasti sangat terpukul dan tentunya rela melakukan apapun demi keselamatan Nina. Di mana ketika dia sedang duduk bersedih dan cemas terhadap kondisi anaknya, Ranti didatangi oleh seorang nenek penjual pencuk yang ujug-ujug memberinya sepincuk makanan gratis untuk dimakan Ranti. Setelah lumayan lama mengobrol dengan si nenek, Ranti yang saat itu sedang bingung karena entah kemana harus mencari uang untuk biaya operasi anaknya, tiba-tiba saja dibuat aneh oleh si nenek yang menawarkan selembar kertas pada Ranti yang menurut si nenek itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk Ranti agar bisa menolong anaknya untuk tetap hidup. Kalau ada jalan yang lain, mau coba? Sin pun berpindah memperlihatkan Ranti sedang menceritakan kondisi Nina kepada seluruh keluarganya di rumah. Ranti yang kebingungan karena harus segera mungkin mendapatkan uang untuk biaya operasi pun hendak meminjam uang kepada si ibu dan Siti karena Bowo sang suami sangat susah sekali untuk dihubungi karena memang sudah pergi berlayar di tengah lautan. Ranti yang sudah sangat buntu karena si ibu dan Siti tidak bisa membantunya, tiba-tiba teringat dengan selembar kertas yang diberikan oleh si nenek sewaktu di rumah sakit. Ranti yang langsung membukanya pun seketika ngahulang karena ternyata isi dari selembar kertas tersebut hanya berisi peta yang mengarahkannya entah kemana. Tanpa berpikir panjang, Ranti yang sedang pararusing pun langsung seketika menuju lokasi yang ada di peta tersebut saat itu juga. Singkat cerita, Ranti yang mengikuti arah peta tersebut ternyata diarahkan ke rumah si nenek tersebut. Yang ternyata si nenek merupakan seorang dukun yang sering menikahkan seorang manusia dengan jurig maupun iblis. Ranti yang mempunyai tekad agar anaknya bisa selamat dengan sadar menuruti semua perkataan dari si nenek hingga Ranti pun nekat untuk melakukan ritual pernikahan dengan seekor jurig. Ratri. Atmo leng angin kumbuling kama rasa. Setelah semua ritual pernikahan selesai dan sudah melayani suami jurignya itu, Ranti diberi wajangan oleh si nenek agar menyiapkan kepala dan hati ayam pejantan pada setiap hari Minggu sebagai bentuk persembahan bagi si jurig yang sekarang sudah menjadi suaminya sendiri. Keesokan paginya, semua orang di rumah Ranti dibuat terkejut saat melihat Nina yang tiba-tiba sembuh dan jag-jaguar ringkas seolah tidak pernah terjadi apa-apa pada Nina. Bahkan tak hanya itu, mereka pun dibuat olohok ketika melihat kaki Nina yang cacat pun bisa normal berjalan kembali tanpa bantuan alat lagi. Justru di sini sebetulnya mulai terjadi keanehan demi keanehan pada Ranti. Dimulai dari Ranti yang sering sekali gelap-gelapan hingga ketika siang hari pun Siti melihat Ranti menutup semua jendela dan pintu rumahnya yang seketika membuat suasana di dalam rumah tersebut sangat gelap meredong. Tidak hanya itu, Ranti juga terlihat sangat anteng untuk menonton televisi yang rusak dan bahkan Ranti tak menjawab ataupun merespon semua pertanyaan yang sedang Siti lontarkan. Siang kau. Kenapa sih harus gelap-gelapan? Ranti belum jemput Ina. Tanya, diem aja. Dan betapa terkejutnya Siti ketika melihat Ranti yang ternyata baru saja tiba di rumahnya setelah menjemput Nina dari sekolah, sehingga hal itu membuat Siti seketika tidak bisa berkata-kata dan sudah bisa disimpulkan jika Ranti yang ada di dalam rumah adalah Ranti-Rantian dan bukan Ranti beneran. Semua keanehan yang Siti rasakan tadi siang langsung diceritakan kepada Gita sewaktu mereka sedang membersihkan ayam potong yang akan mereka bawa ke pasar untuk mereka jual nanti subuh. Sementara itu, terlihat Ranti yang sedang tertidur bersama Nina, tiba-tiba saja entah tangan dari sosok apa itu yang dengan jelas sedang memeluk Nina bahkan mengelus-ngelus Nina layaknya seperti anaknya sendiri. Bayu yang baru pulang berjudi ayam terlihat sedang membangunkan Siti untuk dibuatkan mie instan untuknya. Dan di mana ketika Siti pergi ke dapur dan hendak akan memasak air pada panci, tiba-tiba saja mendengar suara seseorang yang sedang bermain air yang ada di dalam kamar mandi. Siti pun yang merasa penasaran lantas merekam untuk memeriksanya. Dan ya,
terlihat Ranti sedang asik bermain air entah dengan siapa. Hal itu membuat Siti memiliki kesempatan untuk membuat Ranti malu dengan cara merekam aktivitasnya untuk disebarkan Siti di sebuah grup WhatsApp para pedagang pasar. Setibanya di pasar, Gita yang merasakan ada yang aneh dengan semua pedagang di sana. Terlihat tidak seperti biasanya melihat Gita dengan tatapan sinis sambil haharewasan dari belakang. Di mana ketika sampai di jongkok milik keluarganya, terlihat Ranti dengan penuh amarah menghampiri Siti sambil membawa pisau daging sehingga ya, terlihat Ranti begitu sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan Siti karena sudah merekam dirinya untuk disebarkan. Emang aneh tau nggak Baranti? Kamu keterlaluan. Perempuan gak tahu diri kamu, Siti. Sekarang mau apa? Mau bunuh aku? Baranti udah, Mbak taruh pisaunya Mbak. Udah. Dan seperti malam-malam sebelumnya, terlihat Bayu yang baru pulang adu hayam pun sedang meminta Siti untuk membuatkan mie instan kesukaannya. Siti yang merupakan istri penurut pun langsung pergi membuatkannya ke dapur. Namun tiba-tiba, ya, terlihat Ranti yang ujug-ujug sudah ada di belakang dengan tatapan menakutkan. Bahkan bukan hanya itu, Ranti pun sengaja memasukkan tangannya sendiri ke dalam air panas berisi mie milik Bayu untuk mengambil seekor katak dan langsung memakan katak tersebut tepat di hadapan Siti secara langsung. Siti yang kemudian langsung membawa mie rebus ke dalam kamar, lekas membangunkan Bayu yang malah tertidur pulas. Di mana ketika Siti membuka selimut yang Bayu pakai, tiba-tiba, ya, ternyata nampak Ranti lah yang sudah berada di atas kasur tersebut yang langsung membunuh Siti pada saat itu juga. Bahkan bukan hanya itu, anak yang ada di dalam kandungan Siti pun ternyata tak luput jadi sasaran Ranti yang langsung Ranti bunuh pada saat itu juga. Di sini baru terlihat Bayu yang asli ternyata baru pulang ke rumah dan langsung mencari keberadaan Siti yang sudah tidak ada di dalam kamarnya. Siti. Tahu ah. Tidur. Keesokan paginya, si ibu yang mengetahui jika Siti sudah tidak ada di rumahnya beranggapan jika Siti sudah pulang ke rumah keluarganya, hal itu karena mungkin disebabkan oleh Ranti yang sudah memarahi Siti ketika di pasar sehingga membuat Siti pun malu di hadapan semua orang. Dan di momen ini hal aneh pun terjadi kepada si ibu. Setelah Ranti bersama Gita pergi ke pasar dan hanya menyisakan si ibu saja di rumah, tiba-tiba saja si ibu menerima telepon dari Siti yang terdengar sedang menangis. Bahkan bukan hanya itu, terlihat juga kursi roda milik si ibu yang tiba-tiba saja bisa bergerak dengan sendirinya. Singkat cerita malam pun datang, Gita yang tengah berada di kandang ayam merasa kebingungan karena mendengar suara tangis perempuan dari arah lubang pembuangan kotoran. Gita yang penasaran pun mencoba untuk merekam kejadian tersebut. Sementara itu, Nina tengah masuk ke dalam kamar mandi yang bertujuan untuk mengambil mainan dirinya yang ada di sana langsung merasa terkejut karena melihat Ranti sang ibu sedang berada di bak mandi dan mengajak Nina untuk mandi bersama dirinya. Teriakan Nina yang ketakutan sontak membuat Gita yang sedang merekam pun menghentikan aksinya dan ya, nampak Siti yang sudah menjadi jurig yang berusaha meminta tolong kepada Gita. Nina? Nina malam ini boleh tidur sama Tante Gita gak? Setiap hari Minggu, Ranti selalu menyajikan persembahan seperti yang disuruh oleh si nenek yang merupakan syarat wajib agar Nina anaknya bisa terus sehat, di mana ketika dia akan membuang tubuh ayam yang sudah diambil kepalanya, Ranti melihat sehelai kain yang ketika ditarik olehnya, ya, Ranti tersadar bahwa itu merupakan mayat Siti yang selama ini dicari-cari oleh semua orang. Ranti langsung berpikir jika ini ada hubungannya dengan suami jurignya, sehingga pada saat itu juga Ranti langsung pergi menemui si nenek untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Tiap ada manusia yang menyakiti, iblis itu akan membela dan membalas. Bukankah suamimu juga akan melakukan hal yang sama? Tapi saya nggak mau ada keluarga saya yang meninggal lagi, Bu. Pernikahan itu seumur hidup, Ranti. Dan betapa terkejutnya Ranti ketika mendengar penjelasan dari si nenek bahwasannya
Si Jurig suaminya telah menyatu dengan tubuh Ranti untuk seumur hidupnya. Sehingga jika ada seseorang yang menyakiti Ranti, si Jurig akan segera bertindak untuk membela Ranti layaknya suami asli Ranti sendiri. Dan sudah dipastikan bahwa Siti meninggal karena Rantilah penyebabnya yang tanpa sadar telah membunuhnya. Sementara itu Bayu yang saat ini sedang berada di tempat sabung ayam tak sengaja melihat Siti tengah berada di sana sehingga Bayu lekas mencoba mencari dan terus memanggil Siti. Namun seperti yang terlihat oleh kita, Bayu tidak bisa menemukan Siti di sana hingga tiba-tiba ya, terlihat Siti yang sudah menjadi Jurig tiba-tiba datang dari belakang dan terus mengikuti Bayu hingga datang teman Bayu yang memberitahu jika ayamnya telah mati sehingga membuat Bayu langsung bergegas pergi dari sana. Di belakang rumah, di mana ketika Bayu baru selesai menguburkan ayamnya, Bayu tiba-tiba mendengar suara tangisan perempuan dari arah pembuangan kotoran ayam. Bayu yang penasaran langsung bergegas memeriksanya dan betapa terkejutnya Bayu ketika melihat Siti istrinya ternyata sudah meninggal dan berada di tempat kotoran ayam tersebut. Siti? Bayu yang seketika sangat murka lekas mencari Ranti saat itu juga. Ranti yang tahu jika itu adalah kesalahan terbesarnya hanya bisa terdiam dan hanya bisa menangis menyesali semua kejadian tersebut. Si ibu yang hanya memikirkan tentang kehormatan keluarganya saja meminta Bayu untuk menguburkan Siti di belakang rumahnya agar tak ada yang mengetahui tentang semua kejadian ini. Biar kejadian ini menjadi milik keluarga kita. Bayu yang sangat kecewa dengan keputusan si ibu hanya bisa murang-maring karena tidak bisa menerima semua omongan yang dikatakan oleh si ibu. Nina yang merasa tak percaya bahwa ibunya telah membunuh Siti bibinya coba untuk menanyakan langsung kepada Ratni saat itu juga. Dan terlihat Nina begitu sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan Ranti, ibu kandungnya. Sementara itu Bayu yang terpaksa mematuhi semua omongan si ibu telah selesai untuk menguburkan Siti di belakang rumahnya. Dan pada saat itu juga Bayu melihat Ranti pergi ke kandang ayam yang berada di belakang dirinya lekas mengejar Ranti saat itu juga. Namun ketika Bayu mengikutinya, tiba-tiba ya, entah apa yang sudah menyerang Bayu di sana hingga akhirnya Bayu pun meninggal dunia. Mendengar semua keributan yang terjadi di belakang rumah, Gita langsung bangun dan lekas memeriksanya. Terlihat Ranti seorang diri tengah berada di sana dengan wajah yang sangat ketakutan. Dan betapa terkejutnya Gita ketika melihat Bayu sang kakak ternyata telah meninggal dunia. Gita yang langsung mengejar Ranti saat itu juga lekas mencecer Ranti dengan begitu banyak pertanyaan. Karena Gita merasa bahwa Rantilah yang telah membunuh sendiri Bayu kakaknya. Di sini terlihat Ranti seperti sudah sangat depresi dengan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Hingga Ranti pun seperti sudah kehilangan kontrol akan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Gita yang telah selesai menguburkan Bayu di belakang rumah, tepat di samping makam istrinya pun langsung menyarankan kepada si ibu agar cepat memberitahu Pak Haji yang merupakan tetangganya agar bisa menyembuhkan Ranti yang saat ini sudah tidak seperti manusia pada umumnya. Namun si ibu yang masih saja mementingkan kehormatan, rasa malu dan lain sebagainya tetap menolak semua saran dari Gita dan Ting lah. Pokoknya saya juga heran sekali dengan isi pikiran si ibu saat ini. Hingga di satu momen di mana Nina sang anak yang penasaran akan kondisi ibunya sendiri nekat untuk mengintip kamar milik ibunya. Dan betapa terkejutnya Nina ketika melihat ibunya sedang tantrum membentur-benturkan kepalanya sendiri pada tembok kamarnya. Nina yang menceritakan hal ini kepada neneknya langsung seketika membuat si nenek atau si ibu berubah pikiran dan sangat setuju untuk memanggil Pak Haji saja. Singkat cerita malam pun datang, terlihat Pak Haji bersama si ibu Gita dan Nina sedang masuk ke kamar Ranti. Dan seperti yang terlihat oleh kita, kondisi Ranti sudah sangat terlihat aneh, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Di mana ketika Pak Haji yang akan membacakan doa pada segelas air putih, tiba-tiba ya, gelas air putih yang Pak Haji pegang langsung pecah dengan sendirinya.
Pak Haji yang langsung berbicara pada Gita menjelaskan jika Ranti kakak iparnya memang sedang dikendalikan jurig dan sangat sulit sekali untuk disembuhkan jika Ranti sendiri hanya bisa pasrah saja dan tidak mau untuk melawan si jurig tersebut. Semua bisa kita atasi dengan kekuatan doa kita. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Dan tibalah hari di mana Bowo suami dari Ranti pun sudah kembali pulang ke rumah. Ternyata dia sengaja menyempatkan diri untuk pulang karena mendapat kabar jika kondisi keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Bowo yang tidak langsung percaya begitu saja dengan apa yang diceritakan si ibu Gita dan Nina kepada dirinya. Sampai di mana Bowo yang sedang tertidur pulas di atas sofa harus terbangun karena mendengar suara Ranti yang sedang tertawa. Dan ketika Bowo melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, terlihat Ranti sedang bersetubuh entah dengan siapa yang ada di dalam kamar tersebut. Hingga tiba-tiba ya, dengan demikian Bowo baru sadar dan percaya jika Ranti sudah bukanlah Ranti yang seperti biasanya yang dia kenal. Esok paginya terlihat Ranti yang sudah seperti iblis pun sedang dikurung dan diborgol oleh Bowo di dalam kamar mandi. Ranti mencoba untuk membujuk Nina agar mau untuk melepaskan borgol yang terpasang pada kaki dan tangannya. Nina yang sadar bahwa ibunya sudah berbeda dari biasanya, sontak tidak menuruti semua perkataan dari si ibunya tersebut. Ibu kenapa kayak gini? Nina kangen ibu yang dulu. Ini kan masih ibu. Bukannya sayang. Singkat cerita malam pun datang. Rumah yang saat ini mengalami mati lampu membuat si ibu dan Nina terpaksa menyalakan lilin sebagai sumber penerangannya sementara. Nina yang merasa kasihan kepada ibunya mencoba untuk memberinya lilin agar tidak merasa kegelapan di dalam kamar mandi tersebut. Di sana terlihat Ranti malah meminta agar dibawakan makanan kepada Nina anaknya. Nina yang merasa kasihan karena terlihat ibunya sedang kelaparan, lekas pergi dari sana untuk mengambil makanan tersebut. Sementara itu, si ibu yang merasa tidak enak hati mencoba untuk menghubungi Bowo dan Gita yang kebetulan saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Sin pun berpindah memperlihatkan Nina yang akan mengantarkan makanan kepada ibunya. Dan betapa terkejutnya Nina ketika melihat Ranti sang ibu sudah menghilang entah kemana. Dan seketika terdengar suara jeritan dari neneknya yang membuat Nina langsung lekas berlari menghampiri sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya Nina ketika melihat neneknya sudah mati dibunuh oleh Ranti ibunya. Nina yang ketakutan langsung berlari dan bersembunyi di atas langit-langit atap rumahnya. Dan tak lama setelah itu muncul Gita dan Bowo yang baru sampai di rumahnya seketika langsung terkejut karena melihat ibunya sudah terdiam tak bernyawa. Melihat hal itu, Gita langsung teringat kepada Nina dan langsung mencari ke belakang rumahnya. Namun ketika Gita sedang mencari, tiba-tiba ya, terdapat Ranti yang sudah berubah menjadi iblis dan langsung menyerang Gita pada saat itu juga. Bowo yang menyusul Gita untuk mencari Nina pun begitu terkejut setelah melihat Ranti yang tiba-tiba sudah berada di belakang dirinya. Tanpa aba-aba, Ranti yang sudah menjadi iblis pun langsung seketika menyerang Bowo juga. Meskipun Bowo berusaha untuk melawan, akhirnya Ranti si juri pun berhasil untuk membunuh Bowo yang merupakan suaminya sendiri. Nina yang saat itu sedang berada di atas atap rumahnya tak sengaja berteriak karena melihat ayahnya telah dibunuh oleh ibunya sendiri. Sontak hal tersebut membuat Ranti bisa menemukan Nina. Dengan sangat mudah, Ranti pun bisa menangkap Nina pada saat itu juga. Namun tak disangka ternyata Gita masih hidup dan langsung menolong Nina. Hal itu membuatnya kembali diserang oleh Ranti. Dan inilah yang terjadi. Ibu gak sayang sama Nina. Nina mau ibu yang dulu. Nina mau ibu yang dulu, yang sayang sama kita semua. Nina rela sakit lagi, sama ibu kembali.
Setelah tersadar dan bisa mengendalikan diri, Ranti langsung menyuruh Gita untuk membawa pergi Nina dari sana. Sementara itu, Ranti sendiri lantas menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan lekas membakar dirinya sendiri saat itu juga. Kejadian tersebut sontak membuat semua warga keluar dari dalam rumahnya dan film pun selesai. Secara emosional dari segi horornya sendiri, film ini lebih memperlihatkan sebuah pengorbanan seorang ibu untuk anaknya lah. Dan sudah tanpa diragukan lagi, mungkin semua ibu pun jika berada di posisi Ranti saat ini akan melakukan hal yang sama juga. Ya, meskipun konsekuensinya bakal seperti ini gitu, tapi ya sudahlah, namanya juga film ya pasti fiksi-fiksi juga pada akhirnya. Oke, untuk tingkat rating rasa seramnya sendiri, film ini saya kasih bintang 3/5 lah. Karena memang penampakan dari si hantunya sendiri sangat minim sekali gitu, sangat sedikit sekali gitu. Hantunya siapa? Atau si Siti malahan gitu yang jadi jurinya. Apalagi si juri yang menjadi suaminya si Ranti juga, kita tidak bisa melihatnya dengan jelas gitu. Bagaimana sosok aslinya? Ya bingung saya juga bro, ini teh jurinya teh suaminya si Ranti apa si Siti gitu. Pokoknya. Baiklah kalau begitu, tetap jaga sholat kita meskipun kita bukanlah orang baik. Kelak, sholatlah yang akan membuat kita jauh lebih baik. Pengabdi Film undur pamit, sampai ketemu lagi di film berikutnya. Untuk memasak dirinya, terus jadi memasak dirinya. Hingga seketika hari Bayu yang baru pulang larut malam dari sedang bermain air yang ada dalam anjir naon sih, kumaha sih bro. Setiap hari Minggu